Hai kamu, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Semangat menjalani hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hormon. Hormon ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormein. Artinya itu membuat gerakan, membangkitkan, ataupun memacu. Pengertiannya sendiri, hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin alias daklis yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Hormon ini dia banyak dibedakan oleh beberapa, yaitu struktur alias pembentuknya, lalu kelarutan, lalu berdasarkan fungsi cara kerja. Jadi, hormon memiliki 3 sistem fungsi cara kerja. Pertama itu fungsi endokrin, di mana pengertiannya adalah diangkut oleh sistem sirkulasi untuk bekerja pada organ lain. Yang kedua, fungsi parakrin. Pengertiannya itu hormon bertindak setempat di sekitar mana mereka dilepaskan tanpa melalui sirkulasi ataupun peredaran darah. Terakhir itu fungsi autokrin, artinya hormon bekerja pada sel di mana dia disintesiskan. Aku akan jelasin ya. Yang dari yang pertama dulu deh, fungsi endokrin. Untuk kamu yang udah pernah nonton yang video endokrin ini, nah di situ aku ada ngebuat contoh proses cara kerja kelenjar endokrin. Aku akan putar ulang ya. Contoh kelenjar endokrin itu adalah kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini aku gambarkan sebagai ibu kita di rumah. Nah, lalu pembuluh darah aku gambarkan sebagai jalan raya, dan darah aku gambarkan sebagai abang gojek. Nah, organ targetnya aku gambarkan sebagai kamu atau kita yang lagi di sekolah. Nah, ceritanya gini. Jadi, hipofisis alias ibu kita ini ternyata mau nganterin makanan bekal kita ke kita yang ada di sekolah. Untuk mengantarkan makanan ini, bekal ini, perlu sesuatu untuk mendistribusikan alias yang mengantarnya. Nah, Gojek inilah yang mengantarkan si makanan menuju ke kita yang ada di sekolah. Nah, jadi ibu nganterin makanan melalui abang Gojek dan disampaikan ke kita yang ada di sekolah. Ibu ini hipofisis, makanan ini adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Nah, Gojek ini adalah darah, jalan raya adalah pembuluh darah, dan kita yang di sekolah adalah organ target. Nah, kalau gambarannya kita ganti ke dalam bentuk asli, maka dia kayak gini. Kelenjar endokrin yaitu kelenjar hipofisis, dia memberikan pesan hormon berupa salah satunya adalah hormon MSH. Nah, hormon ini organ targetnya adalah kulit manusia. Nah, kelenjar hipofisis ini dia meminta tolong kepada darah untuk nyampaikan hormon MSH ini menuju ke kulit manusia. Jadi darah melalui pembuluh darah nyampein hormon ini ke kulit manusia. Nah, jadi contoh yang aku buat itu adalah salah satu contoh dari fungsi endokrin, di mana hormonnya diangkut oleh sistem sirkulasi untuk bekerja pada organ lain. Organ lain di sini adalah organ target, yaitu kamu yang ada di sekolah. Sampai sini paham nggak? Aku jelasin ulang ya. Jadi, kan ibu ini sebagai si kelenjar endokrin. Ibu bawa bekal, bekal ini adalah hormon kan. Hormon, tapi ibu ini kan nggak punya saluran sendiri ya, karena kan kelenjar endokrin itu daklis ya, nggak punya saluran. Jadi dia minta tolong kepada Gojek. Gojek di sini sebagai darah. Kan Gojek jalan melewati jalan raya. Nah, jalan raya ini adalah pembuluh darah. Makanya Gojek dengan jalan raya ibarat peredaran darah. Oke. Lalu hormon alias bekal ini dibawa oleh Gojek kan. Makanan dibawa Gojek menuju ke kamu yang ada di sekolah. Kamu yang di sekolah ini adalah organ lain alias organ target. Proses ini semua disebut dengan fungsi endokrin. Lalu yang kedua, fungsi parakrin. Fungsi parakrin ini pengertiannya bertindak setempat di sekitar mana mereka dilepaskan tanpa melalui sirkulasi alias peredaran darah. Bedanya pada fungsi endokrin yang tadi, kalau yang tadi ibu masak bekal untuk kamu yang di sekolah. Tapi kalau yang fungsi parakrin, ibu masak bekal makanan, tetapi untuk tetangga. Nah, di sini nih, tandanya nih dibilang tanpa melalui sirkulasi alias peredaran darah. Nggak memerlukan peredaran darah. Karena dia bisa nyampe sendiri ke tetangga. Kan cuma beberapa langkah. Nah, karena dia cuma berada di sekitar mana mereka dilepaskan gitu loh. Jadi ibu nganter bekal ke tetangga. Jadi ibu nggak perlu memerlukan Gojek. Kan kalau misalnya pakai Gojek cuma untuk tetangga, ngapain kan habisin duit gitu. Nah, lalu yang ketiga ini adalah fungsi autokrin, di mana pengertiannya hormon bekerja pada sel di mana dia sintesiskan, di mana dia dihasilkan. Jadi, kalau yang tadi fungsi parakrin, hormon alias bekal ibu dikasih ke tetangga,
makanannya kasih tetangga. Nah, kalau yang autocrate ini, makanan bekal hasil masakan ibu itu untuk orang rumah sendiri, untuk ibunya sendiri. Disintesiskan oleh kelenjar endokrin. Nah, jadi hormon itu berfungsi untuk kelenjar endokrin itu sendiri, gitu. Oke, aku rasa, cukuplah ya mengerti perbedaan klasifikasi hormon. Jangan lupa untuk cek beberapa video hormon lainnya ya, supaya lebih nyambung dan lebih paham. Oke, sip, mengerti kan? Alhamdulillah.